Rani adalah gadis 20 tahun. Tinggal bersama ayahnya. Setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Suatu hari saat membersihkan kamar lama ibunya, ia menemukan sebuah buku harian tua tersembunyi di balik lemari. Dengan penuh kerinduan, Rani mulai membaca. Isinya adalah catatan harian ibunya sejak sebelum menikah hingga melahirkan anak pertamanya. Semua kisah indah ditulis rapi. Kisah cinta dengan ayahnya, proses pernikahan, kelahiran anak pertama, Ardi, kelahiran anak kedua, Laras. Namun anehnya, ketika seharusnya waktunya ia dilahirkan, tak ada catatan tentang dirinya. Tidak ada Rani lahir. Tidak ada aku bahagia memiliki anak ketiga. Namanya sama sekali tak pernah disebut. Rani mulai bertanya-tanya. Hujan sore itu turun pelan, membasahi kaca jendela kamar. Rani duduk sendirian, menatap lemari tua peninggalan ibunya yang sudah 3 tahun tiada. Kerinduan datang tiba-tiba, membuat dadanya terasa sesak. Dengan perlahan, ia membuka lemari itu. Tumpukan baju lama ibunya masih tersusun rapi, meski berdebu dan mulai menguning. Rani mengelus kain itu, seolah berharap bisa merasakan kembali hangat pelukan seorang ibu. Saat merapikan lipatan kain, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik tumpukan baju. Ia menariknya keluar sebuah buku bersampul kulit berwarna coklat. Sudah pudar dimakan waktu. Hatinya berdebah. Ada nama ibunya yang terukir samar di sampulnya. Buku harian ibu, bisiknya. Suara tercekat di tenggorokan. Rani membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus dan rapi memenuhi lembaran. Ada kisah tentang masa muda ibunya. Tentang bagaimana ia bertemu dengan ayahnya. Tentang perasaan bahagia yang dituliskan dengan kata-kata sederhana namun penuh cinta. Air mata Rani jatuh tanpa sadar. Setiap kalimat membuatnya merasa seakan ibunya kembali hadir. Ia terus membaca, larut dalam perjalanan hidup yang dituliskan dengan begitu jujur. Namun, di sela haru itu, ia menemukan sebuah rasa ganjil. Setiap catatan begitu detail, menceritakan banyak hal. Seolah ibunya ingin memastikan tidak ada yang terlupakan. Rani menutup buku itu untuk sesaat. Menatap sampulnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergetar. Seolah buku itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dan entah mengapa, malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Rani merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari balik kegelapan kamar. Rani menoleh cepat. Matanya menyapu sudut-sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan benda yang memanjang karena cahaya lampu redup. Namun perasaan itu terlalu nyata, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menenangkan diri, lalu kembali membuka buku harian itu. Halaman demi halaman ia baca lagi, lebih teliti. Ada catatan tentang pernikahan ibunya dengan ayahnya. Ada kisah bahagia menyambut anak pertama, Ardi. Ada cerita penuh cinta tentang anak kedua, Laras. Tetapi, ketika waktunya seharusnya ia lahir, lembaran itu kosong. Tidak ada catatan. Tidak ada satupun nama Rani tertulis di sana. Tangannya gemetar. Kenapa? Bisiknya. Ia membalik halaman berikutnya, berharap menemukan sesuatu. Yang ia dapat hanyalah catatan kehidupan sehari-hari. Ulang tahun Ardi yang kelima. Cerita Laras saat belajar berjalan, tetapi tetap tidak ada dirinya. Air matanya jatuh. Hatinya seperti dirobek. Apakah ibu tidak pernah menganggapku ada? Dengan tangan dingin, ia menutup buku itu. Dadanya sesak. Dalam hening, terdengar suara pintu kamar diketuk perlahan. Rani. Suara ayahnya. Kamu masih terjaga. Rani buru-buru menyeka air mata dan membuka pintu. Wajah ayahnya tampak pucat, seolah sudah tahu apa yang sedang ia baca. Tatapan itu tidak seperti biasanya, lebih berat, lebih penuh rahasia. Ayah, suara Rani bergetar. Kenapa di buku ibu tidak ada namaku? Ayahnya terdiam lama. Begitu lama hingga Rani merasa setiap detik seperti jarum menusuk jantungnya. Akhirnya sang ayah hanya berkata pelan, "Sudah, jangan dibaca lagi. Nak, itu bukan untukmu." Kemudian ia berbalik, meninggalkan Rani yang semakin diliputi kebingungan. Malam itu, saat ia mencoba tidur dengan pikiran penuh tanda tanya, Rani bermimpi. Dalam mimpinya, ibunya duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya sayu, mata berkaca-kaca. Ia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum semuanya berubah gelap. "Seharusnya kau tidak ada di sini." Rani terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak tak beraturan. Buku harian itu masih tergeletak di meja. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut untuk melanjutkan membacanya. Rani duduk termenung di tepi ranjang. Tatapannya kosong menembus buku harian yang masih tergeletak. Hatinya berdenyut oleh rasa takut bercampur penasaran. Ia tahu ada rahasia besar,
Tapi mengapa justru ia sendiri yang menjadi pusat dari misteri itu? Pagi harinya, ia memberanikan diri menghampiri ayah di ruang tamu. Pria itu sedang duduk dengan wajah letih, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ayah, suara Rani lirih, hampir tercekat. Apa benar, aku anak ibu? Ayahnya terkejut. Matanya berkedip cepat, lalu menunduk. Sesaat hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar menusuk telinga. Rani menunggu jawaban. Tapi yang ia dapat hanyalah diam. Kenapa ayah tidak mau menjawab? Suara Rani bergetar. Ayahnya akhirnya menoleh. Wajahnya pucat. Nak, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Tolong, jangan lanjutkan membaca buku itu. Kata-kata itu justru membuat Rani semakin ingin tahu. Ia merasakan sesuatu mengganjal di hatinya. Seolah jawaban yang ia cari tidak akan pernah datang dari mulut ayahnya. Kata-kata itu justru membuat Rani semakin ingin tahu. Ia merasakan sesuatu mengganjal di hatinya. Seolah jawaban yang ia cari tidak akan pernah datang dari mulut ayahnya. Rani menutup mata. Air matanya mengalir. Apa aku benar-benar anak mereka? Atau aku bukan siapa-siapa? Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari arah cermin di sudut kamar. Rani menoleh. Dalam cahaya remang, ia melihat bayangannya sendiri. Tetapi ada yang berbeda, bayangan itu tidak menangis. Tidak tampak gelisah, justru tersenyum. Samar, tapi menusuk. Rani terlonjak mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bayangan itu masih menatapnya dengan senyum yang tidak pernah ia lakukan. Saat itulah, ia mendengar suara lirih yang begitu mirip dengan ibunya. Bergaung di kepalanya. Jika kau ingin tahu siapa dirimu, teruslah membaca. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Rani terbaring di ranjang dengan tubuh gemetar, memeluk bantal erat-erat. Hatinya kacau. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Suara ibunya yang sudah tiada seakan hidup kembali di dalam pikirannya. Malam semakin larut. Rani akhirnya tertidur dengan mata sembab. Namun tidurnya tidak tenang, ia bermimpi berada di sebuah kamar gelap. Hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip. Di sana, ia melihat sosok ibunya duduk di kursi kayu. Wajahnya dipenuhi air mata. Ibu, suara Rani bergetar dalam mimpi itu. Ia ingin mendekat, tetapi kakinya seakan tertahan. Sang ibu menatapnya, bibirnya gemetar, lalu berkata lirih. Seharusnya kau tidak ada di sini. Kata-kata itu sama persis seperti yang ia dengar di mimpi sebelumnya. Kali ini, nada suara ibunya lebih berat, seolah penuh penyesalan dan ketakutan sekaligus. Rani mencoba meraih tangan ibunya. Namun tiba-tiba lilin padam. Suasana gelap gulita. Dari dalam kegelapan, terdengar bisikan-bisikan asing. Suara banyak orang yang berlapis-lapis, menyebut satu kata berulang-ulang. Bukan darah daging. Bukan darah daging. Rani terbangun mendadak. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke arah meja, dan matanya langsung membelalak. Buku harian itu kini terbuka dengan sendirinya. Halaman terakhir berkibar seolah ada angin yang hanya berhembus ke arah itu. Dengan tangan gemetar, ia mendekat. Tulisan samar terlihat di sana, seakan tinta lama yang hampir hilang. Ia membacanya perlahan, kata demi kata. Anak ketigaku, hilang. Malam itu ada sesuatu yang datang, menukar jasad bayi dengan entitas lain. Rani menutup mulutnya, menahan isak. Dadanya terasa sesak, seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Entitas lain, itu maksudnya. Aku, bayangan di cermin kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya tersenyum, tapi perlahan mengangkat tangannya, menirukan gerakan Rani yang gemetar. Namun ketika Rani menjatuhkan tangannya, bayangan itu tetap terangkat, seolah hidup dengan kehendaknya sendiri. Rani menatap halaman terakhir yang tintanya nyaris pudar. Hatinya berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari balik tulisan samar itu. Ia tahu, jika ingin menemukan jawabannya, ia harus menggali lebih dalam. Dengan tangan gemetar, Rani mencoba meraba kertas itu. Ia terkejut ketika merasakan ada lembar lain yang menempel di baliknya. Tipis dan hampir tidak terlihat. Ia menariknya perlahan, dan benar ada satu halaman tersembunyi yang selama ini tertutup, seperti sengaja disembunyikan. Tulisan di halaman itu tidak serapi biasanya. Goresan pena tergesa-gesa, tinta menetes tak beraturan. Kata-kata itu seolah ditulis dalam keadaan ketakutan. Malam itu, bayi yang kulahirkan berhenti bernapas. Aku menangis tak berdaya. Namun, dari balik jendela, datang sosok asing. Ia menawarkanku sebuah penukaran. Bayi itu diganti dengan sesuatu, agar aku tetap terlihat memiliki anak. Aku tahu, yang kubesarkan nanti bukan darah dagingku. Tapi aku tidak sanggup menolak. Maafkan aku. Rani menutup mulutnya.
Tubuhnya lunglai, air matanya jatuh deras. Jetty, aku bukan anak ibu, aku. Sesuatu yang ditukar, tangannya bergetar semakin kuat. Hingga buku itu hampir terlepas dari genggamannya. Ia ingin menyangkal. Tapi huruf-huruf di hadapannya begitu jelas. Begitu nyata. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Pelan, berat, namun konsisten. Mendekat ke arah kamarnya. Lani menoleh cepat. Jantungnya seperti berhenti. Siapa? Misiknya ketakutan. Pintu kamarnya berderit. Terbuka perlahan. Laras, kakak perempuannya, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Matanya memandang lurus ke arah Lani, lalu bergeser ke buku harian yang terbuka. Dengan suara nyaris tak terdengar, Laras berkata, "Akhirnya, kau menemukan halaman itu." Kakaknya mungkin sudah mengetahui rahasia ini sejak lama dan mungkin menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Lani menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. "Kak, Jetty selama ini. Kamu tahu?" Laras melangkah masuk. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya penuh kegelisahan. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama sebelum akhirnya berbisik. "Aku selalu merasakannya sejak kecil. Kamu bukan adikku yang sebenarnya." Kata-kata itu menusuk hati Rani. Ia mundur, memeluk buku harian itu erat-erat. "Apa maksudmu? Aku ini, apa?" Laras menggeleng. Suaranya tercekat. "Aku tidak tahu, tapi aku ingat satu hal. Waktu kamu bayi, tubuhmu pernah demam sangat tinggi. Ibu panik, memanggil ayah. Tapi saat pagi datang, kamu sudah sembuh tanpa sedikit pun bekas sakit. Dari situ aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu." Lani terdiam. Ingatan masa kecil bermunculan di benaknya saat ia jatuh dari pohon tanpa luka. Saat ia hampir tenggelam, tapi tiba-tiba bisa mengapung sendiri. Semua yang dulu ia anggap aneh kini terasa masuk akal dan menakutkan. Suasana kamar mendadak dingin. Lani melirik ke arah cermin di sudut ruangan. Bayangan dirinya kembali terlihat. Namun kali ini berbeda. Bayangan itu tidak menatap Rani, melainkan menatap Laras dengan senyum tipis yang terasa mengancam. "Laras, jangan lihat ke cermin," seru Rani cepat. Namun terlambat. Laras sudah menoleh. Seketika wajahnya memucat, tubuhnya bergetar. "Lah, bayanganmu, kenapa bisa bergerak sendiri?" Rani menelan ludah. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa menenangkan kakaknya saat ini. Bayangan itu mengangkat tangan, melambai perlahan. Padahal Rani dan Laras sama sekali tidak bergerak. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Keluar dari arah cermin, "Kau bukan Rani. Kau hanyalah pengganti." Rani memeluk dadanya. Tubuhnya melemas. Laras berteriak kecil, lalu mundur hingga menempel ke dinding. Dan seketika, bayangan itu berhenti tersenyum. Wajahnya berubah datar, lalu perlahan menunduk. Dari bibirnya yang pucat, terucap kalimat yang membuat keduanya membeku. Malam penjemputan sudah dekat, mengisyaratkan bahwa waktu Rani di dunia ini mungkin akan segera berakhir. Rani tertegun, tubuhnya lunglai seolah kekuatan perlahan meninggalkannya. Laras memegang tangannya erat, berusaha menenangkan, namun justru ikut gemetar. "Rani, jangan percaya kata-kata itu. Kamu tetap adikku," ucap Laras terbata, meski suaranya sendiri penuh keraguan. Namun di dalam hati, Rani tahu sesuatu sedang berubah. Bayangan di cermin kini semakin jelas, matanya hitam pekat. Kulitnya pucat, dan senyum itu, senyum yang bukan miliknya. Tiba-tiba, cahaya lampu kamar bergetar, meredup, lalu mati. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Hanya diterangi sinar bulan yang menembus jendela. Dan di tengah keheningan, terdengar suara langkah perlahan, berat, mendekat dari arah cermin. Bayangan itu keluar. Sosok yang menyerupai Rani, namun lebih dingin, lebih pucat, berdiri di hadapan mereka. Tatapannya menembus, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu akhirnya terdengar kalimat lirih yang menusuk jantung Rani. "Kau hanyalah roh pengganti. Waktumu di sini sudah selesai." Rani memejamkan mata, air matanya jatuh deras. Ia teringat pada ibunya, pada setiap pelukan hangat yang pernah ia rasakan, pada senyum yang kini terasa begitu jauh. "Kalau memang aku bukan anak ibu, mengapa aku merindukannya seperti ini?" Sosok itu terdiam untuk sesaat. Bahkan Laras tidak berani bernapas. Dan di tengah sunyi, terdengar suara lain, suara ibunya. Samar, namun lembut dari dalam hati Rani. "Maafkan ibu, aku tetap mencintaimu. Meski kau bukan darah dagingku." Kalimat itu membuat Rani tersenyum tipis di tengah tangisnya. Ia menatap bayangan yang menyerupai dirinya, lalu berbisik, "Kalau memang waktuku habis, aku siap." Angin dingin berhembus kencang. Bayangan itu perlahan memudar, ditelan cahaya bulan.
Tubuh Rani semakin lemah, lalu jatuh ke pelukan Laras. "Rani, jangan pergi. Kamu tetap adikku. Apapun yang terjadi." Tangis Laras pecah, memeluk tubuh adiknya erat-erat. Namun Rani hanya tersenyum tenang. Matanya perlahan tertutup. Di detik terakhir sebelum keheningan sempurna, ia berbisik lirih. "Aku bahagia. Pernah dipanggil anak, pernah dipanggil adik, dan sesudah itu." Sunyi. Keesokan paginya, kamar Rani kosong. Hanya ada buku harian ibunya yang terbuka di meja. Di halaman terakhir, seakan ada tambahan tulisan yang sebelumnya tidak ada. "Ia memang bukan darah dagingku, tapi ia tetap anakku." Sampai akhir, Laras membaca tulisan itu dengan air mata mengalir. Ia tahu, meski Rani telah pergi, cintanya akan selalu tertinggal bukan sebagai rahasia kelam, melainkan sebagai kenangan yang abadi.